Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Mulialah namanya, mulialah namanya. Mari adik-adik kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur karena pengorbanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan kasih anugerah-Mu untuk kehidupan kami. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang menebus dosa kami. Dan kami mau Tuhan saat ini mendengarkan sharing firman-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan membukakan hati kami sehingga kami boleh menerima kebenaran-Mu, dan kami bersyukur karena kami menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita, Thank You for Loving Me. Mari kita baca dalam Alkitab kita, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adik-adik, Tante mau mengucapkan selamat Paskah. Kita barusan merayakan hari Paskah, ya, minggu lalu. Apa artinya Paskah? Paskah itu adalah kemenangan. Karena Tuhan Yesus, Dia anak Allah, Dia sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga dan hidup. Karena itulah pengharapan kita akan Dia. Dan melalui Tuhan Yesus, kita bisa dibebaskan dari dosa-dosa kita, sehingga kita dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Darahnya telah tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Inilah mengapa kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, terima kasih untuk kasih karunia-Nya, yaitu hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita dihapuskan, dan kita tidak dihukum lagi di dalam alam maut. Yang kedua, kita perlu berterima kasih untuk berkat-berkat-Nya. Kita dikasihi Tuhan, dilindungi, diberi kehidupan, kita diberi keluarga, kita punya mama, papa, adik, kakak, kita juga diberi kesehatan, dan juga kita akan didengarkan doa-doa kita. Tuhan mau melakukan itu semua karena kita adalah milik-Nya. Kita juga perlu berterima kasih untuk kesetiaan-Nya. Ada pengharapan di dalam
Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jangan berhenti percaya dan janganlah berhenti berharap, sebab pengharapanmu kepadaku tidak akan pernah sia-sia. Itu adalah janji yang Tuhan katakan kepada kita. Dia Allah yang setia. Yang keempat, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan untuk firman-Nya. Firman Tuhan ada di dalam Alkitab. Ada janji-janjinya tentang pemeliharaannya atas hidup kita. Dan semuanya itu tertulis di Alkitab. Kita perlu membaca Alkitab kita tiap hari supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kesuksesan kita bukanlah tergantung dari perkataan orang lain, melainkan dari setiap firman kebenaran yang kita imani. Firman Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Maka dari itu, adik-adik kita harus rajin membaca Alkitab dan percaya kepada firman-Nya. Mari adik-adik kita saksikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.